Hai, Mike di sini. Baru selang beberapa minggu, kita kedatangan lagi sebuah tablet Android dari Huawei. Menariknya, yang ini ukurannya lebih kecil dengan harga yang juga nggak kalah mini. Well, dibanding MatePad dan MatePad Pro 10 inci ke atas yang sebelumnya kami review, MatePad T8 memang berukuran lebih kecil sebagai tablet 8 inci. Ukurannya mungkin bisa dibandingkan dengan sebuah buku komik dan mestinya muat ke tas paling kecil bahkan kantong jaket sekalipun. So, jadi di segmen manakah tablet ini berada? Jawabannya adalah segmen entry level karena dijual dengan harga 1,6 jutaan saja. Bersahabat banget jika kalian pelajar yang lagi belajar di rumah, belum punya tablet atau laptop, tapi kekecilan kalau pakai HP tiap hari. Atau seseorang yang butuh browsing garis miring Netflix screen sekunder. Sebagai tablet entry level, konstruksinya lumayan. Solid sih solid, frame-nya terbuat dari polymer finishing doff, sedangkan punggungnya terbuat dari metal. Not bad, gue pribadi sih senang sama ukuran bezel sampingnya yang tipis, memungkinkan MatePad T8 digenggam satu tangan secara vertikal, dan bezel atas bawahnya juga membuat tetap nyaman untuk megang secara horizontal. Dipakai ngetik selayaknya HP pun rasanya lebih nyaman dari tablet 10 inci. Port micro USB ada di bawah, volume dan power ada di kanan, headphone jack dan speaker mono di atas, tray micro SD di kiri. Nah, konsekuensi utama yang kalian dapat dari membeli tablet yang semurah ini adalah resolusi layar. MatePad T8 punya layar IPS 16:10, tetapi resolusi sebatas 1280x800. Sangat kecil considering HP-HP murah aja resolusinya udah 1600x900. Dengan beli tablet ini, yang kalian dapatkan emang bukan detail ekstra, melainkan ukuran layar lebih besar aja yang lebih nyaman dipegang, dan tentu lebih gede jadi mata nggak perlu terlalu dekat dengan layar. Seenggaknya, rasio ini enak dipakai kerja, browsing, apalagi baca PDF artikel, pelajaran, manga, doujin, dan sebagainya. Kalau nonton video aja, biasanya jadi ada black bar atas bawah. Nggak heran pula kalau tablet ini nggak support stylus M Pencil Huawei seperti saudara-saudaranya yang lebih mahal. Perkara jeroan, ekspektasi kami pun seadanya. Untuk menjalankan sang MIUI 10 tanpa layanan Google, SoC MediaTek MT8768 ini actually cukup responsif di UI, kemungkinan besar ya faktor resolusinya yang kecil. Again, ini cukup buat zoom in, zoom out, dan scrolling secara mulus. Yang penting jangan berharap bisa multitasking lancar apalagi main game berat. Di sini kita main PUBG Smooth Medium frame rate pun masih sedikit nge-lag. Memang mungkin benar adanya ini cocok buat para pelajar biar nggak kebanyakan main game. Perlu dicatat bahwa MatePad T8 hampir nggak punya sensor lain di luar akselerometer. Tidak ada giroskop, kompas, dan sebagainya. Di Indonesia, kita dapat versi RAM 2GB, storage 32GB, yang bisa di-expand by microSD. Honestly, untuk kerja ringan sih fine. Again, browsing pakai browser itu nggak masalah, ya karena toh kalau mau buka layanan Google seperti Drive, Maps, dan YouTube, mesti via browser. Karena keterbatasan aplikasi di App Gallery, disarankan kalian download app sejenis APK Pure untuk membantu download Netflix, Office, Outlook, game, dan sebagainya, selama aplikasi-aplikasi dan game tersebut nggak membutuhkan Google Mobile Service. Karena ini tablet, bukan smartphone, mestinya nggak masalah-masalah amat lah hidup tanpa aplikasi-aplikasi seperti Gojek yang butuh GMS. Meski nggak ada sensor sidik jari, kalian tetap bisa buka pakai Face Unlock via kamera depan. Emang nggak instan, ada lag macam 1 detik hingga 1,5 detik untuk membuka kunci. Selama cahaya cukup, Face Unlock ini bisa diandalkan. Tidak hanya kamera selfie yang bisa kalian pakai video call, kalian juga bisa nemuin kamera belakang 5 megapiksel tanpa fitur flash yang kualitas gambarnya ya begini, tetapi bisa ada autofocus aja udah oke. Mungkin masih berguna buat motret papan tulis atau tulisan-tulisan lainnya. Perlu ditekankan lagi bahwa di sini speakernya cuma ada di satu sisi. Well, ada harga ada barang. Namun pertanyaan paling penting, maybe adalah soal daya tahan baterai. Benar, ukuran 5100 mAh lebih kecil dari 7000-an mAh di MatePad standar. Tapi setelah dipakai nonton YouTube sejam, baterainya baru berkurang 10%, yang safe to say mestinya untuk belajar online sepanjang hari ini cukup. Jujur sebenarnya nggak tahu ini fast chargingnya sampai berapa watt, tapi di pembelian cuma dikasih charger 5 watt. Anehnya dengan charger 18 watt merek lain pun, butuh waktu 2 jam untuk sampai 50% dari 10%, bahkan 4 jam lebih untuk cas sampai penuh.
Dari pengalaman singkat kami bersama MatePad T8, bisa dimengerti kalau produk ini adalah buat mereka yang sekedar pingin perangkat layar gede buat dipakai di rumah, di sekolah, atau di kantor tapi nggak butuh resolusi tinggi atau spek gaming. Seandainya aja resolusinya lebih tinggi, misalkan 1600x1000 gitu, tablet ini bakal recommended di harganya bagi mereka yang bisa hidup tanpa layanan Google di tablet. Atau misal bisa juga kan dipakai sebagai mesin kasir atau penggunaan komersial lainnya yang nggak butuh fitur macem-macem. Yap, jika berkenan, please like dan share video ini. Jaga terus kesehatan kalian, and as always, stay safe.